Shalom sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan sahabat Petra, pada pagi hari ini, Sabtu 9 Desember 2023, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa melalui udara. Semoga sahabat Petra dimanapun berada, pagi ini dalam keadaan sehat, suasana hati yang bahagia, dan pikiran yang tenang, karena kita yakin dan percaya kita ada sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan, dan pastilah Tuhan juga akan menuntun hidup kita hari ini dan hari-hari selanjutnya. Hari ini bersama saya, sahabat Petra, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu akan membersamai sahabat Petra dalam embun pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita memohon hikmat Tuhan. Mari berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa, Sang Sumber kehidupan kami. Sungguh pagi ini kami bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa kami rasakan. Semalaman kami boleh izinkan untuk beristirahat, dan pagi ini Tuhan memberikan kesempatan baru bagi kami untuk melanjutkan di hari yang baru pemberian Tuhan. Kami mau menyerahkan aktivitas kami di akhir minggu ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Namun sebelumnya ya Tuhan, sebelum kami mengawali aktivitas hari ini, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang ada di dalam diri kami berkarya, menuntun kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami terima pagi ini dapat kami hayati, dapat kami mengerti, bahkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati setiap fasilitas yang kami gunakan, supaya dapat memperlancar embun pagi hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, embun pagi hari ini masih diambilkan dari renungan sadar Sabda Winedar, terbitan dari Sinode GKJ. Dan hari ini bersama-sama kita akan merenungkan tentang kuasa dan kewenangan untuk bertindak. Kuasa dan kemenangan untuk bertindak. Jawab bacaan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah dari Markus 11 ayatnya yang ke-27 sampai ayat 33. Saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu
Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi, masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Sahabat Petra, demikianlah firman Tuhan yang akan kita hayati bersama pagi ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Sahabat Petra, nats kita adalah ayat yang ke-28. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua yang demikian. Dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Tema kita adalah kuasa dan kewenangan untuk bertindak. Sahabat Petra, di dunia ini ada banyak sumber kuasa yang bisa menata atau mempengaruhi tatanan kehidupan. Harta, uang, jabatan, pangkat bisa menjadi kuasa yang mengatur kehidupan manusia. Orang yang punya harta atau uang, yang berjabatan atau berpangkat, banyak disanjung, dipuji, dieluk-elukan, dan dijadikan pemimpin atau panutan. Tetapi sahabat Petra, ada juga kuasa yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditukar dengan harta, tidak bisa ditaklukkan oleh jabatan atau pangkat, seperti kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, membebaskan orang kerasukan setan, bahkan membangkitkan orang mati. Dan tidak hanya itu, dalam Markus 11 bagian awal juga diceritakan bahwa Tuhan Yesus dieluk-elukan oleh banyak orang ketika memasuki kota Yerusalem. Mereka menghamparkan pakaiannya di jalan sebagai alas jalan yang akan dilewati Tuhan Yesus sambil berseru, "Hosana!" Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang ke bait Allah, mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, membalikkan meja-meja penukaran uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Bahkan Tuhan Yesus tidak mengizinkan orang banyak membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Kuasa dan wewenang Tuhan Yesus yang besar dan berani melakukan hal-hal ini tentu saja mengusik dan mengejutkan para imam kepala, para ahli Taurat, dan juga para tua-tua.
Mereka mengaku memiliki kuasa untuk menyebut seseorang sebagai nabi sehubungan dengan tugas yang mereka emban sebagai para petinggi agama. Sehingga mereka merasa bahwa mereka harus mendatangi Yesus untuk menanyakan siapa dan dari mana sebenarnya kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus sampai berani melakukan hal-hal besar seperti itu. Dan benar, mereka mendatangi Tuhan Yesus di bait Allah. Mereka mempertanyakan dari mana otoritas yang membuat Yesus berhak melakukan semua tindakan itu. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Pertanyaan yang diajukan mereka ini sebenarnya merupakan jebakan. Yang jawaban yang nanti dikatakan oleh Tuhan Yesus dapat digunakan sebagai alat untuk membawa Tuhan Yesus ke pengadilan agama. Namun ternyata pertanyaan mereka juga dijawab dengan pertanyaan oleh Tuhan Yesus, yang jawabannya juga dilematis bagi mereka sendiri. Apapun jawaban mereka seperti makan buah si malakama. Membuat mereka terjebak, dilema untuk menjawab. Sebenarnya, dari manakah Yohanes Pembaptis itu? Oleh karena itu, sahabat Petra, mereka mencari aman dengan menjawab, "Kami tidak tahu." Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, kalau para ahli Taurat, orang Farisi, para imam, dan para tua-tua, orang-orang itu belajar tentang agama lulusan dari sekolah rabi yang ada di Yerusalem. Mereka dihormati, dihargai oleh orang-orang karena mereka memiliki jabatan. Nah, kalau di tahun 2024 nanti, di tahun depan, terkhusus di bulan Februari, kita mengingat bangsa Indonesia ini akan melaksanakan pesta rakyat besar, pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum. Bangsa Indonesia akan memilih wakil rakyat baik di DPR, DPRD 1, 2, DPD, dan juga pasangan presiden dan wakil presiden. Mereka terpilih, mereka menjabat, itu karena hasil dari pemilihan umum. Nah, lalu pertanyaannya bagi kita semua, dari manakah kuasa dan kewenangan Tuhan Yesus dalam mengajar dan melakukan banyak mujizat? Jawabannya sudah jelas, sahabat Petra, dan tidak perlu diragukan lagi. Tuhan Yesus berkuasa dan berwenang karena memang Dia adalah anak Allah. Karena Dia adalah utusan Allah, sehingga Dia menjadi wakil Allah di dunia dengan kuasa dan kewenangannya. Dan kemudian pertanyaan juga bagi kita semua, apakah kita yakin bahwa kuasa dan wewenang Tuhan Yesus yang menjaga dan menuntun hidup kita adalah dari Allah? Ataukah justru kita sendiri yang ragu seperti para ahli-ahli agama tadi yang mempertanyakan kekuasaan Tuhan Yesus? Sebenarnya Tuhan itu berkuasa atau tidak sih di hidup saya? Kenapa kalau Tuhan berkuasa, hidup saya terasa berat?
Ada banyak lagi yang mungkin menjadi pergumulan kita untuk menjawabnya. Dari manakah sebenarnya kuasa Yesus yang kita percaya itu? Melalui apa yang kita alami, melalui berita firman Tuhan di dalam Alkitab, sudah tidak ada yang perlu diragukan lagi. Kuasa dan wewenang Kristus yang kita percaya sebagai juru selamat kita adalah dari Tuhan. Dan jika memang Yesus berkuasa dari Tuhan, itu jugalah sahabat Petra yang harus berkuasa di dalam diri kita. Bukan harta, bukan jabatan, bukan uang, bukan pangkat dan yang lainnya. Harusnya Yesus yang berkuasa dalam diri kita ketika kita menganggap Kristus sebagai juru selamat kita dan Tuhan kita. Harusnya Kristus yang mempengaruhi tatanan kehidupan kita, bukan kata orang lain. Ini yang menjadi permenungan kita saat ini. Apakah sudah kita taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, ataukah kita masih mendengarkan kata orang lain yang belum tentu seperti apa yang dikatakan Tuhan dalam Alkitab? Siapa yang sebenarnya berkuasa dalam hidup kita? Mari kita renungkan, kita kembali kuatkan iman kita bahwa Kristus berkuasa karena Allah dan Kristus berkuasa dalam hati dan kehidupan kita. Kiranya Tuhan selalu meneguhkan dan memperkuat iman kita. Amin. Mari sahabat Petra, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kami. Dan kami mengaku ya Tuhan dengan kerendahan hati kami, bahwa ada banyak tutur kata, sikap hidup yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak sekali kami terjatuh, berulang kali kami terjatuh di dalam dosa. Karena itu kami mohon pengampunan dari-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus layakkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Pada saat ini pun kami bersyukur ya Tuhan, atas kehidupan baru yang Tuhan berikan pada saat ini, dan atas firman yang Tuhan juga berikan di pagi hari ini, yang mengingatkan kembali bahwa Kristus berkuasa, mampu untuk mengajar melakukan banyak mujizat, dan Kristus pun berkuasa atas hidup kami. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk menempatkan Kristus di dalam kehidupan kami di posisi yang tertinggi. Mampukan kami untuk menjaga hati kami untuk senantiasa dikuasai oleh Kristus, bukan dengan harta, jabatan, pekerjaan, dan yang lainnya. Pimpin kami ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami terpancar kasih Kristus. Tuhan yang Maha Baik, perkenankan kami pada pagi hari ini juga mengingat akan sanak saudara kami yang saat ini membutuhkan uluran tangan Tuhan. Mereka yang sakit, berbeban berat, berduka, ada dalam pergumulan permasalahan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan. Kami yang beraktivitas hari ini, baik yang belajar, bekerja, pelayanan, ataupun juga mempersiapkan pelayanan untuk ibadah esok minggu, kami memohon Tuhan menuntun dan memberkati, sehingga setiap aktivitas yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga memohon berkat-Mu Tuhan bagi Radio Petra, baik peralatan maupun manajemennya. Tuhan berkati setiap mereka, sehingga melalui Radio Petra ini ada banyak orang yang diberkati dan semakin diteguhkan iman percayanya kepadamu. Kami sungguh menyerahkan hari ini, dari pagi hingga malam kami beraktivitas hanya di dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami percaya setiap orang yang kami temui, setiap peristiwa yang kami alami, membentuk kami menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Inilah Tuhan, doa syukur dan doa permohonan kami
yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra embun pagi hari ini. Dan bila sahabat Petra ingin didoakan di dalam doa malam, sahabat Petra dapat menghubungi nomor WA Radio Petra di nomor 0856 0202 4567. Sekali lagi 0856 0202 4567. Dan apa yang saudara Petra, sahabat Petra inginkan akan kami bawakan di dalam doa malam nanti. Saya, Pendeta Hesti Murwasari, mohon pamit. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.